Beralih ke informasi korupsi, pemirsa. Terpidana kasus korupsi KTP elektronik Setia Novanto dinyatakan bebas bersyarat pada Sabtu 16 Agustus. Sebelumnya Setia Novanto divonis 15,5 tahun penjara. Namun setelah Mahkamah Agung mengabulkan peninjauan kembali atau PK, hukuman Setia Novanto dikorting menjadi 12 tahun 6 bulan. Terpidana kasus korupsi KTP elektronik Setia Novanto mendapatkan bebas bersyarat dari Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin Kota Bandung. Menurut Kepala Kantor Wilayah Ditjen Pemasyarakatan Jawa Barat Kus Nali, status bebas bersyarat diperoleh Setia setelah Mahkamah Agung mengabulkan peninjauan kembali atau PK. Pak Seto pertama dengan putusan 15 tahun mengajukan peninjauan kembali dan putusan PK pada tanggal 4 Juni 2025 putusan menjadi 12 tahun 6 bulan. Berdasarkan perhitungan dari 12,6 tahun tersebut, beliau mendapatkan pembebasan bersyarat di tanggal 29 Mei 2025. Dan beliau sudah pelaksanaan pembebasan bersyarat di tanggal 16 Agustus tahun 2025. Dalam amar putusan peninjauan kembali, beliau diputus 12 tahun 6 bulan dengan denda 500 juta subsidiar 5 bulan kurungan. Ditambah dengan uang pengganti 49 miliar dengan pidana 2 tahun. Namun itu sudah dibayar sehingga beliau sudah bisa melaksanakan pembebasan bersyarat dan dilaksanakan pada tanggal 16 Agustus tahun 2020. Sementara itu, menurut Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto, pembebasan bersyarat kepada Setia Novanto sudah sesuai dengan aturan dengan telah menjalani 2/3 masa pidana. Ya, karena sudah melalui proses assessment dan yang bersangkutan berdasarkan hasil keputusan PK itu sudah melampaui waktu. Harusnya tanggal 25 yang lalu. September 2017 lalu, Setia Novanto ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi KTP elektronik. Novanto awalnya sempat menang dalam pra-peradilan, sehingga statusnya sebagai tersangka gugur. Namun pada November 2017, KPK menetapkan Setia Novanto sebagai tersangka lagi. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, ratusan petugas PPSU membersihkan sampah di kawasan Monas dan Bundaran HI usai gelaran pesta rakyat pada Minggu malam. Kemeriahan rangkaian pesta rakyat dalam rangka hari ulang tahun ke-80 Republik Indonesia selesai sekitar pukul 23.00 waktu Indonesia Barat. Ironisnya, gelaran ini diwarnai pemandangan sampah yang berserakan di kawasan Monas dan Bundaran HI. Setelah rangkaian pesta rakyat selesai, ratusan petugas PPSU dan puluhan truk pembersih jalan diterjunkan ke lokasi. Dengan sigap, petugas membersihkan beragam sampah yang mengotori setiap sudut. Perayaan Hari Ulang Tahun ke-80 Republik Indonesia dihadiri oleh puluhan ribu warga dari Jakarta dan sekitarnya. Selanjutnya kita simak pantauan lalu lintas pada hari ini dan kami telah terhubung dengan Brigadir Aniza dari NTMC Polri yang berada di kawasan Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Baik, selamat pagi. Bagaimana pantauan lalu lintas dari tempat Anda melaporkan? Silakan. Ya, baik, terima kasih Nata dan juga selamat pagi pemirsa. Saat ini saya melaporkan langsung kondisi arus lalu lintas di kawasan Pancoran, Jakarta Selatan. Untuk arus lalu lintas pada pagi hari ini memang sudah mulai terlihat adanya peningkatan volume kendaraan, baik kendaraan dari arah Pasar Minggu ataupun dari arah Duren 3 yang akan mengarah ke kawasan Tebet ataupun yang akan mengarah ke kawasan Manggarai. Situasi arus lalu lintas pada pagi hari ini terpantau dalam keadaan ramai namun tetap lancar. Ketersendatan pada pagi hari ini terjadi hanya menjelang traffic light saja, namun selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Dan untuk arus kendaraan dari arah Tebet ataupun yang dari arah Manggarai yang akan berbelok ke kiri mengarah ke kawasan Cawang, untuk pagi hari ini juga terpantau kondusif lancar. Kami himbau bagi para pengendara, khususnya untuk roda 2, untuk selalu menggunakan helm berstandar SNI guna keamanan dan juga keselamatan. Dan untuk arus lalu lintas dari arah Cawang ataupun MT Haryono yang akan lurus mengarah ke kawasan Semanggi, untuk pagi hari ini juga terpantau masih dalam keadaan ramai dan lancar. Mengingat pada hari ini masih memasuki cuti bersama sehingga ganjil genap pada pagi hari ini tidak diberlakukan. Namun kami himbau bagi para pengendara untuk selalu tertib dan berhati-hati serta kami ucapkan terima kasih bagi para pengendara yang telah berhenti tepat di belakang garis stop untuk menunggu antrian traffic light.
Dan untuk arus lalu lintas dari arah Semanggi yang akan mengarah ke lurus ke kawasan Cawang ataupun yang akan mengarah ke kawasan MT Haryono pada pagi hari ini sudah mulai terlihat adanya peningkatan volume kendaraan didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4 maupun roda 2. Namun arus lalu lintasnya masih terpantau dalam keadaan ramai dan lancar. Begitupun untuk arus kendaraan dari arah Semanggi yang akan berbelok ke kanan mengarah ke kawasan Duren 3 ataupun Pasar Minggu. Kami himbau bagi para pengendara untuk tetap berhati-hati, seringkali terlihat adanya kendaraan berat yang melintas, sehingga untuk menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Dan juga kami selalu menghimbau untuk selalu tertib berlalu lintas, guna tercipta perjalanan yang aman, nyaman, dan selamat sampai tujuan. Dan untuk arus lalu lintas pada pagi hari ini akan terus meningkat, mengingat pada hari ini masih memasuki cuti bersama, banyak aktivitas masyarakat yang keluar rumah untuk menghabiskan waktu libur. Kami menghimbau untuk selalu tertib berlalu lintas, gunakan sabuk keselamatan khusus Anda pengendara roda 4 dan juga helm berstandar SNI. Dan juga pemirsa, kembali kami informasikan berdasarkan dari data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas dalam kurun waktu 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 180 kasus laka lantas dengan rincian 20 meninggal dunia, 28 luka berat dan juga 242 luka ringan. Dari data tersebut 61% terjadi terjadi pada siang hari. Untuk itu kami selalu menghimbau sebelum Anda melakukan perjalanan untuk mengecek kembali, pastikan fisik kendaraan Anda dan juga Anda dalam keadaan yang sehat, dan juga melengkapi surat-surat kendaraan Anda sebelum Anda melakukan perjalanan. Untuk mengupdate bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini, kami siap melayani Anda di nomor 15669 atau juga dapat melalui SMS Center di nomor 9119. Itulah informasi pada pagi hari ini. Silakan kembali ke Nata di Studio Sindo. Baik, terima kasih Brigadir Aniza atas laporannya dari kawasan Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Selamat bertugas kembali dan salam presisi. Sejumlah artis hadir dalam peringatan kemerdekaan Republik Indonesia ke-80 Indonesia. Informasinya usai jeda berikut, tetap bersama kami di Sindo Today.